Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku, apa kabarnya? Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Farid. Ya, untuk pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sistem starter. Ya, namun sebelumnya untuk mengawali kegiatan hari ini kita sama-sama berdoa dulu ya, biar semua diberikan kelancaran, ya, keselamatan, kesehatan tentunya, sertanya tidak lupa pemahaman ya apa yang nanti kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Untuk awal kita berdoa dulu ya. Silakan masa muda untuk bisa mungkin berdoa di tempat masing-masing. Untuk teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, sekali lagi ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, kita ketemu lagi untuk kegiatan belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan materi tentang sistem starter. Namun sebelumnya Bapak ingin absen dulu ya, presensi peserta didik semua, apakah peserta didik pada hari ini bisa hadir di kegiatan pada kajian pada kesempatan hari ini. Baik, untuk awal Bapak ingin absen dulu ya, kehadiran dari peserta didik semua ya. Baik, untuk absen yang pertama Mas Apri Arya dan siap Mas? Ya, alhamdulillah. Terus Mas Agung Rudo, ya, Mas Agung Rudo. Siap Mas Agung? Alhamdulillah ya. Itu yang penting ya, kesehatan itu yang utama. Jadi kita harus selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, selalu senantiasa memberikan rahmatnya untuk kita semuanya, tentunya untuk kesehatan juga. Lanjut Mas Sanda Ega, ya, baik. Gimana kabarnya Mas Sanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Mas Sanda dalam keadaan baik dan sehat. Kita saling mendoakan ya, biar semuanya diberikan kesehatan, keselamatan dan tentunya kelancaran. Ya, lanjut Mas Bibi Surya Saputra. Ya, gimana Mas kabarnya Mas Bibi? Alhamdulillah sehat. Ya, baik ya Mas Bibi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tentunya bagi teman-teman semua juga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, senantiasa kita memanjatkan kepada Allah. Tidak lupa kita berdoa agar diberikan tentunya kesehatan. Lanjut Mas Muhammad Kabir Fajar Rizki. Oke, gimana kabarnya Mas Kabir? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas Kabir juga dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun ya, bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Lanjut Mas Mas Oksa Jersi. Nah, gimana Mas Oksa kabarnya? Alhamdulillah ya Mas Oksa dalam keadaan sehat pula dan selalu semoga diberikan keselamatan, limpahan kesehatan ya, bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Terus saya lanjut Mas Revan Dwi Pamungkas. Ya, gimana kabarnya Mas Revan hari ini? Oke, Mas Revan juga dalam keadaan baik ya. Kita sebagai umat selalu mendoakan teman-teman kita juga selalu dalam keadaan sehat ini. Tidak ada apapun agar bisa mengikuti kegiatan kajian pada hari ini. Saya lanjut, ada Mas Rois Auladil. Gimana Mas Rois? Oke, Mas Rois juga dalam keadaan sehat juga. Tidak ada halangan, tidak ada arahan pemerintah untuk bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Terus ketua kelas ya, Mas Samuda Aulia. Ya, gimana kabarnya Mas Samuda? Alhamdulillah baik, sehat dan baik ya. Ya, luar biasa ya Mas Samuda dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa sekali ya, dalam keadaan fit tentunya. Itu yang penting karena itu yang kesehatan dalam keadaan. Ya, kesehatan itu nomor satu tentunya. Baik, saya lanjut lagi, ada Mas Septian Januarta. Ya, gimana Mas Septian keadaannya?
Sini Putra Pratama. Oke, gimana Mas Sini kabarnya? Oke, baik Mas Sini juga dalam keadaan sehat. Baik, alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada halangan apapun untuk kegiatan ini. Gimana Mas Samudra? Oh ya, ada teman kita yang belum kita absen ya, yaitu ada satu teman kita Mas Rizky Fadila. Ya, gimana Mas Rizky keadaannya? Oke, Mas Rizky juga dalam keadaan sehat. Baik, tentunya itu yang kita harapkan dari teman-teman. Kita rekan-rekan kita selalu dalam keadaan sehat, tidak ada masalah apa. Baik, untuk presensi juga ya, saya absen semuanya sudah hadir semua. Alhamdulillah tidak ada yang apa, hadir semua untuk bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan mengenai sistem starter ya. Tujuan kita ada beberapa poin yang nanti kita akan pelajari yang tentunya berkaitan dengan sistem starter. Baik, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu dari rekan-rekan ini, dari peserta didik ini. Masih ingat ya pembelajarannya kemarin tentang sistem starter. Apa fungsi utama dari sistem starter? Mungkin bisa salah satu menjawab. Fungsi utama sistem starter. Ya, silakan masuk. Pas ini. Ya, pinter sekali. Ya, kita kasih aplaus untuk Mas ini, Pak. Ya, betul ya. Jadi pada kesempatan kemarin Bapak sudah mengajarkan fungsi sistem starter, yaitu sebagai pemutar mesin atau pemutar prosedur ketika awal motor start dinyalakan. Seperti itu. Ya, itu fungsi utama dari sistem starter. Ya, pada kesempatan pagi ini Bapak ingin mengajak peserta didik untuk mengenal komponen-komponen sistem starter dan problem-problem apa atau masalah-masalah apa yang ada pada sistem starter tersebut. Baik, sebelum nanti saya bagi kelompok, saya bagi tim, Bapak akan menayangkan video, nanti tolong disimak bersama-sama ya. Video ini mengenai sistem starter, nanti bisa diamati. Boleh nanti tiap-tiap kelompok bisa mengamati kemudian memberikan komentar ya kan, mengenai problem atau masalah pada sistem starter yang nanti akan Bapak tampilkan atau Bapak tayangkan. Oke, silakan disimak sama-sama ya. Bapak akan tayangkan videonya, nanti diamati bersama-sama. Oke, kali ini kita akan memperbaiki starter kalau kita pakai karena ini oke, jadi dia gak punya lahan. Ya, jadi di video ini bisa diperhatikan ya, ada sebuah motor. Kebetulan motor ini bermasalah pada sistem starternya. Coba diperhatikan ya, ketika dinyalakan tombol starternya ada suara tek gitu ya. Nah, ini tentunya pemilik motor akan curiga, kira-kira masalahnya di mana. Nah, kita simak sama-sama ya Mas ya. Kendalanya di mana? Kita akan cek. Jadi ternyata setelah diperhatikan ada komponen namanya relay ya atau binding yang menghasilkan suara tek tadi ya. Ternyata dicurigai binding atau relaynya bermasalah. Kita amati sama-sama. Starter namanya ya. Di sini kita soketnya ini soket yang harusnya besar ya. Di sini kita akan mencoba ukur ya, kita akan coba ukur menggunakan algometer atau multitester. Ya, jadi setelah dicurigai ada komponen yang bermasalah, ya, kemudian siapkan alat ukur ya tentunya ya yang sering kita gunakan yaitu algometer atau multitester seperti itu. Nah, silakan dicek pada bagian relay atau bindingnya. Nah, ini ada contoh yang di video ini kan mengecek relay atau binding apakah tegangan listriknya sampai pada terminal binding atau terminal relay ya. Kita sebutnya biasanya binding ya, bingkai, tapi kalau orang menyebutnya relay starter. Ternyata tegangan masuk, jelas ya. Perhatikan, kalau dicek ternyata tegangannya masuk. Nah, berarti ada komponen lain yang harus kita diagnosa, kita curigai juga. Ya kan, karena di binding ternyata tegangan masuk dan menghasilkan suara klak tadi ya.
contoh ini ya, starter ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bel. Ada. Umumnya kalau motor yang terbaru sekarang bentuknya kotak. Bentuknya kotak. Ada milik starter yang bentuknya bel ya. Ini bapak ada contoh ya. Ini contoh juga. Ini yang bentuknya bel. Bukan bentuknya kotak seperti itu. Kita buka Ya, setelah dianalisis ternyata permasalahan tidak pada dinding atau pada nilainya. Ternyata dicurigai pada motor starternya. Ya, lihat sama ya. Motor starternya dicurigai bermasalah. Setelah itu dibuka, dicek. Kira-kira komponen apa yang ada di dalam sistem starter itu dicek satu persatu. Dulu sudah dilepas, kita bisa perhatikan sama-sama. Tidak bisa pasang. Kita pasang juga mengatakan. Nah, kebetulan BB tidak ada masalah. BB kita kembalikan ke posisinya semua, ya kan? Karena tadi dicek ada suara BB berfungsi dengan baik dan ada tegangan masuk. Nah, ini komponen yang dicurigai bermasalah di motor starternya. Ya, kita lihat sama-sama ya. Kira-kira di motor starter ini kendalanya apa? Lepas, kemudian kita, nah ini aja dicoba tanpa beban namanya, ya kan? Mencoba sistem starter tanpa beban. Ternyata motornya tidak mau berputar ya. Setelah dihubungkan dengan ground, ternyata motornya tetap tidak mau berputar. Apakah dia ada arus dari baterai atau enggak? Kita pakai monitor. Nah, ini termasuk mengecek tegangan listrik yang menuju ke motor starter ya, menggunakan ampermeter lagi. Bapak kemarin juga sudah memberikan contoh cara mengecek tegangan baterai ya. Sama untuk mengecek tegangan pada beban pada motor starter tegangannya sama. Kita set pada VDC. Lalu kita lakukan kunci kotak, lalu kita pencet tombol start. Ada tegangan yang masuk ke motor start. Buka gimana ya? Ya, ini proses pelepasan ya. Kemudian pada bagian apa yang akan dicurigai diamati yang bermasalah. Ini guys, kalau orang kerja habis ya, plasma orang. Ya, ternyata sikat arangnya bagus ya Mas ya. Ini sikat arangnya ternyata setelah dibongkar mengalami keausan. Karena fungsi sikat arang itu menghantarkan bagian listrik ke bagian yang bergerak, ya kan? Listrik itu diantarkan bukan berbentuk perantaran. Nah, perantarannya itu sikat arang. Ternyata sikat arangnya habis. Nah, ketika sikat arang habis ini otomatis arus itu tidak bisa mengalir dengan sempurna. Nah, makanya kenapa sikat arang ini harus kita ganti. Ya, ini proses penggantian. Kita buka baru ini menjelaskan tadi kita cari mana aja bagaimana kita batang ya. Nah, ini dilepas ya sikat arangnya, kemudian disambung dengan sikat arang yang baru. Nah, ini prosesnya bisa diamati ya. Nah ini ya, kemudian kita lakukan solder ya. Solder itu menyambung komponen yang tadi kita putus, kemudian kita sambung menggunakan solder ya. Tentunya peserta ini tidak asing ya dengan solder ya. Pak Farid juga sering memperagakan dan mempraktekannya ketika pada praktek kelistrikan. Nah ini kalau diperhatikan ternyata sikat arangnya memang sudah mulai aus, kemudian perlu penggantian. Dipasang kembali ke rumahnya atau holdernya, holder atau rumahnya. Sehingga tidak buyar ya nanti ketika rotornya bergerak. Ya, perlu diketahui bahwasanya motor starter itu bagiannya ada dua ya, bagian yang diam dan bagian yang bergerak. Ya, betul sekali. Dan namanya rotor itu bagian yang berputar kata rotasi. Ada bagian yang diam namanya
stator, ya dah. Dari kata statis, artinya tidak berputar. Nah, ini mas ya. Nah ini yang dilepas namanya rotor atau bagian yang berputar. Ya, kita lihat juga pada lempeng komutatornya, apakah mengalami keausan. Karena apa? Percuma saja sikat arang diganti, namun lempeng komutatornya terjadi keausan, ya dah. Akhirnya arus tidak bisa mengalir. Tidak maksimal mengalirnya. Nah, untuk itu kita harus cek kedua belah pihak. Artinya kita cek sikat arangnya, juga kita cek pada komutatornya. Tahu ya teman-teman ya, komutator itu adalah bagian yang bergesekan dengan sikat arang. Benar sekali ya Mas Roy ya. Oke ya, ini yang juga harus kita perhatikan. Oke ya, ini setelah dirakit, dipasang, lalu kita perhatikan ya kira-kira bagaimana, apakah motor starter ini berfungsi lagi atau tidak? Ya, ya ini sudah dipasang bautnya. Ya. Kemudian kita pastikan baut-baut dalam kondisi terpasang dengan baik ya. Terpasang dengan baik. Ini sudah bisa melakukan misalnya. Ini sudah dilakukan. Kita jangan segera pasang, namun tolong perhatikan kita uji tanpa beban. Ya, kita pasang, kemudian kita tempelkan ke masa atau groundnya, lalu kunci kota kita on-kan. Nah, ya, kunci kota kita on-kan. Ya, ternyata motor mulai berputar, kita udah lihat ya. Nah, perkirakan ya motornya mulai bisa berputar. Nah, ada suara ya. Suara dinamanya bisa berputar dengan baik. Ini namanya menguji tanpa beban. Sehingga memastikan kondisi sistem statis dalam keadaan bisa berputar. Bapak mengajarkan beberapa orang juga ya, dalam mau memasang peserta, pastikan dibangun juga dalam keadaan bisa berputar dengan jangan belum bisa berputar sudah dipasang ya kan, nanti malah bekerja dibarang ya Mas Ari ya, bukan lagi itu. Ternyata dipasang tidak berputar Pak, ternyata juga belum diuji dia. Nah ini kan ya, kita perhatikan kalau dulu bisa berfungsi. Pastikan lagi, kita matikan, kemudian kita on-kan lagi. Dan berhasil. Ternyata sudah menemukan permasalahannya. Ternyata permasalahannya hanya dari sikat arangnya dan mulai. Oke ya, baik yang itu ya. Penjelasan dari Bapak tadi sekiranya bisa dipahami ya. Baik, dari video tadi Bapak ingin sedikit kita berdiskusi ya sebelum nanti Bapak bentuk kelompok ya, bentuk kelompok untuk melakukan semacam observasi gejala-gejala apa atau kendala-kendala apa yang bisa ditemukan pada sistem starter ya, masalah-masalah apa yang bisa ditemukan pada sistem starter. Baik, mungkin tadi dari video yang Bapak tayangkan tadi ada yang sudah bisa menangkap salah satu gejala pada sistem starter itu apa contohnya yang bisa mengakibatkan sistem starter tidak bisa berputar. Coba kita tidak bisa menunjukkan kelompok 1 boleh perwakilan atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4, salah satu aja ya. Tadi dari video yang Bapak putarkan kira-kira yang menyebabkan motor starter itu tidak bisa berputar itu kira-kira dari apa? Coba bisa disebutkan. Ya, boleh Mas Rizky. Ya, kita kasih aplaus dulu ya Mas Rizky mau memberikan. Ya, silakan Mas Rizky, kira-kira apa yang menyebabkan motor starter itu tidak bisa berputar? Itu dari apa? Oke, ya, bagus. Ada satu jawaban dari teman kita, dari Mas Rizky. Dari sikat arang yang mulai aus atau mengalami semacam gesekan sehingga dia akan mengalami keausan. Betul sekali. Sehingga arus listrik tidak bisa mengalir dengan sempurna menuju bagian rotornya atau yang berputar. Nah, ini masih betul sekali tadi yang Mas Rizky sampaikan.
tentunya kita harus membongkarnya. Karena apa? Sikat arang itu letaknya di dalam motor starter, ya dah. Nah, kita tidak bisa mengamatinya dari luar, kecuali kendala-kendala pada sistem kelistrikan starter yang lain yang bisa dilihat secara kasat mata dari luar. Contohnya kendala pada sekring putus, itu bisa kita amati ya. Kita bisa gunakan avometer untuk mengeceknya. Kita setting pada avometer, kemudian kita bisa cek nilai hambatannya atau kontinuitasnya. Ya, betul sekali tadi Mas Rizky ya, ada satu kendala pada sikat arang atau biasa kita sebut dengan carbon brush. Ya. Tadi solusinya apa? Ketika carbon brushnya mulai aus atau habis, kelompok lain ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan Mas Danu. Ya, ya kita kasih apa dulu ya, Mas Danu ya. Ya, kira-kira solusinya apa Mas Danu ketika sikat arang habis? Ya, sikat arang habis. Kondisinya harus kita cek ya. Sudah masih ingat kemarin untuk mengecek sikat arang itu alat yang digunakan apa? Panjangnya apa? Mikrometer. Ya, ada lagi alat yang bisa kita gunakan untuk selain mengukur panjang, yaitu pintar sekali Mas Vicky, jangka sorong. Ya, kita kasih hapus ya teman-teman semuanya. Masih kan penjelasan kemarin ya. Jadi kita harus tentukan dulu panjangnya sikat arang. Betul sekali Mas, sebelum kita ganti. Masih ingat kemarin untuk batas service sikat arang itu harus diganti berapa milimeter? Masa muda mungkin kan? 3 milimeter. Mas Sandra punya pendapat lain? Oh, belum punya pendapat. Mas Moksa berapa panjang minimal sikat arang? Iya, betul sekali Mas Samudra jawabannya. Ya, berkisar antara 3,5 sampai 4 mm. Kita kasih apa dari teman-teman kita? Betul sekali ya jawabannya. Masih ingat pelajaran kemarin ya, di beberapa minggu yang lalu ternyata masih ingat panjang sikat arang yang harus diganti berkisar antara 3,5 sampai 4 mm. Betul sekali jawaban dari Mas Samudra. Baik, satu permasalahan ya yang nanti ditemukan pada motor starternya, yaitu pada sikat arang ternyata perlu kita ganti seperti itu. Ya, biar lebih jelas dan lebih paham, Pak Tarik akan tayangkan satu video lagi ya. Mohon disimak. Video ini berkisar tentang sistem starter juga pada motor starter. Ya, tadi ada penggantian sikat arang itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh ini. Coba kita simak sama-sama ya, jadi ini ada video, coba disimak sama-sama. Nanti silahkan dikomentari juga. Jadi kemudian ada contoh motor starter ya, secara 3 dimensi ya, secara 3D. Nah, ini mas ya, kalau ada pada sikat. Nah, ini kan dia bergeser kan, itu ya antara sikat arang dan komutator. Biasa Bapak berikan videonya ya. Oke ya, Bapak berikan videonya sebentar. Oke. Ini ya. Berikan dulu videonya biar kelihatan jelas mana yang bergesekan. Oke, Bapak berikan dulu videonya. Oke ya, kita simak sama-sama ya bagian-bagian pada motor starter ya. Oke, tadi yang sempat peserta didik sebutkan ada yang namanya disebut dengan ini namanya apa? Iya, betul sekali, ada komponen namanya sikat arang. Sikat arang atau biasa disebut dengan carbon brush. Nah, ini ya yang tadi kebetulan di video pertama kita ganti ya karena kondisinya sudah halus, sudah tipis sekali. Loh Pak, kok bisa tipis? Kenapa? Ya karena kita tahu sikat arang ini bergesekan dengan bagian yang lain yang berputar. Namanya adalah apa ini? Yang warnanya kuning? Ya, betul sekali ya, namanya komutator. Oke ya, luar biasa ya. Teman-teman semuanya masih ingat pelajaran favorit beberapa waktu yang lalu ada bagian yang bergesekan yaitu carbon brush atau sikat arang dengan komutator. Nah, karena dia bergesekan, lama-lama akan mengalami kehausan. Betul sekali Mas Dia. Jadi karena haus ini akibatnya apa? Panjangnya akan mulai berkurang. Nah, itulah kenapa
peserta didik harus selalu mengecek ya kondisi sikat arang ini dengan cara membongkarnya, lalu kita ukur menggunakan jangka sorong atau mikrometer. Itu lagi disampaikan sama Mas Danu dan Mas Vicky ya. Ada alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur panjang sikat arang. Ya, jadi yang perlu diperhatikan pada intinya untuk motor starter adalah dua hal ini, yaitu kondisi sikat arang. Kita cek yang pertama yaitu panjangnya, ya, panjang sikat arang. Ya, mempunyai batas teknis berapa tadi? Ya, 3,5 sampai 4 mm. Terus kalian, kalau sudah menyentuh angka ini saatnya kita ganti, ya. Namun kalau belum menyentuh angka tersebut berarti masih layak kita gunakan atau kita pakai. Pintar sekali ya. Jadi ada teknik untuk mengetahui panjangnya kita gunakan jangka sorong atau mikrometer. Paham ya Mas Oksa ya? Ada yang mau disampaikan Mas Oksa mungkin berkaitan dengan cara mengukur panjang sikat arang? Mudah ya Mas ya. Teknisnya kita siapkan jangka sorong dan kita siapkan karbonasinya juga atau sikat arangnya juga, lalu kita ukur panjangnya. Betul sekali. Kemudian ada komponen yang bergesekan dengan sikat arang, ya. Nah, tentunya karena ada gesekan itu mengakibatkan keausan. Ada komponen yang kedua yang tidak boleh kita lupakan untuk kita periksa, nomor 2 yaitu apa tadi? Ini? Iya, betul sekali. Komutator. Ya, komutator. Betul sekali. Ini juga yang kita cek adalah kondisi fisiknya. Apakah mulai ada keausan atau mulai ada gesekan? Karena apa? Ketika komutator ini mulai terjadi keausan atau bahasa kita biasanya nyebutnya apa, ngantong ya. So ya, Anda kan tahu di sistem rem itu ada namanya kampas rem dan rombol, ya enggak? Atau kampas rem dan cakramnya. Itu kan lama-lama akan mengalami keausan juga. Ya, meskipun cakram atau rombol itu dari logam, namun kalau kita gunakan terus-menerus akan mengalami keausan, walaupun keausannya tidak begitu besar. Sama yang terjadi pada sistem starter juga. Ketika Anda gunakan, Anda nyalakan, ya kan, walaupun sesaat, dia lama-lama akan mengalami keausan komutatornya, bergesekan dengan yang namanya sikat arang. Nah, itulah kenapa tugas dari peserta didik juga harus mengecek kondisi dari komutatornya, apakah mengalami keausan atau tidak. Nah, kalau dia mengalami keausan, berarti saatnya kita harus ganti juga. Karena apa? Komutator ini juga akan mengalami keausan juga lama-lama ketika pemakaiannya, seperti itu. Baik ya, ini untuk bagian dari motor starter. Ya, tentunya di sistem starter itu tidak hanya komponen motor starter aja yang mengalami kendala. Mungkin ada yang punya pendapat lain selain dari motor starternya, itu bisa diakibatkan oleh apa selain dari kendala sikat arang yang habis tadi. Bisa menyebutkan salah satu kelompok? Nah, pintar sekali Mas Diki, kita kasih aplaus ya. Good sekali ya. Bendik atau relay yang bermasalah. Ya, relay atau bendik yang bermasalah ditandai dengan apa Pak? Ketika kita cek tegangannya, kok tegangannya masuk. Tadi kan ada yang pengecekan tegangan menuju bendik atau relay. Tegangannya masuk Pak, tapi tidak ada suara bendik bereaksi karena diberikan tegangan. Itu menandakan bendik bermasalah atau relay bermasalah. Ya kan? Bisa kerusakan itu akibat kumparannya yang mulai lemah, ya kan, rusak. Karena di dalam relay itu ada kumparan, ada lilitan. Betul tidak? Nama lain dari relay itu adalah komponen yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus secara elektromagnetis. Masih ingat Mas Samudra, elektromagnetis itu apa? Ya, listrik magnet. Betul sekali ya. Jadi ada listrik yang bisa membangkitkan kemagnetan. Jadi bendik itu kenapa bisa menghasilkan suara cetak cetek cetak cetek, itu karena adanya kemagnetan di dalamnya ketika dialiri listrik. Betul sekali.
Nah, itulah kenapa untuk mengecek bandwidth atau relay itu ada dua hal yang perlu dicek. Ya, yang pertama yang dicek yaitu kumparannya sendiri, ya kan, karena dia ada lilitannya. Yang kedua yaitu kita cek apanya? Switch-nya, itu ada Mas Agung ya, saklarnya, karena dia kan bisa membuka dan menutup. Sebenarnya fungsi relay atau bandwidth itu seperti saklar. Ya, saklar masih ingat fungsinya untuk apa? Ya, kita sekali pemutus dan penghubung arus listrik. Pun bandwidth fungsinya sama, memutus dan menghubungkan arus listrik. Namun, ya kan, dia bekerja secara elektromagnetik. Betul, karena adanya magnet, maka saklarnya bisa bekerja atau bergerak. Nah, terus sekali Mas tadi ternyata bisa diakibatkan bandwidth atau relaynya juga bermasalah. Jadi ada dua hal ya tadi yang dicek dari bandwidth atau relay. Pertama kita cek kumparannya. Kalau cek kumparan berarti ampermeter kita set di mana kira-kira? Kita cek nilai hambatannya. Ya dah, kita cek apakah dia putus tidak. Ya kan kita cek kontinuitasnya. Betul ya Mas Rizky ya. Kumparan itu kan kita cek hubungannya. Apakah kumparan itu atau tidak? Nah, karena apa? Kumparan ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang bisa memutus dan membuka switch atau saklarnya. Kemudian yang kedua yang dicek tentunya saklarnya yang masuk kita. Ya dah, karena pada komponen bandwidth itu hanya dua hal yang kita periksa. Ada kumparan, yang kedua saklarnya sendiri. Ya kan, nah, saklarnya apakah bisa memutus dan menghubungkan arus. Oke, betul sekali tadi Mas Diki ya. Permasalahan bisa dari bandwidthnya, bisa dari relaynya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh yang lain permasalahan yang di sistem starter selain tadi dari motor starternya, dari bandwidthnya. Mungkin Mas Oksa atau Mas Mas, ya boleh Mas. Ya, baterai, oke, betul sekali. Kita kasih aplaus Mas Rois ya. Betul sekali, ya. Baterai, ya. Ada satu komponen yang penting yang berfungsi menyimpan arus listrik. Nah, arus listrik ini nanti akan digunakan untuk apa? Untuk menggerakkan komponen-komponen yang lainnya. Betul, berarti baterai harus kita cek kesehatannya juga. Betul ya? Kita cek kondisinya juga. Masih ingat kemarin baterai itu yang dicek apanya? Pintar sekali Mas Agung ya. Tegangannya. Ya, masih ingat tegangan namanya apa? Oh, ya. Berarti nanti untuk menggunakan ampermeter atau multimeter kita cek pada VDC. Tentunya kita gunakan angka yang di atas tegangan kerja baterai. Masih ingat kemarin tegangan kerja baterai berapa Mas Apri? Iya, betul sekali. Kita kasih aplaus ya Mas Apri. Betul sekali ya, anak-anak bapak ya, masih ingat ya, tegangan baterai yang normal adalah 12,4 volt. Berarti nanti ketika dicek menggunakan ampermeter tegangannya di bawah 12,4 volt, berarti tindakan kita harus bagaimana? Ya, kita sekali Mas Diki, kita lakukan pengecasan. Ya, seperti Anda punya ponsel, ya kan? Tentunya kalau baterainya low harus dilakukan pengecasan. Namun perlu diingat, di motor itu alat pengecasnya sudah disediakan. Ya, namanya apa? Masih ingat? Alat pengecas di motor Anda namanya adalah ya, pintar sekali Mas Den. Kiprok atau regulator. Itu yang nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan yang lainnya di materi sistem pengisian. Ya dah, karena itu masuknya dalam sistem pengisian. Jadi kita tidak bicara di sistem pengisian dulu karena kita masih bicara di sistem starter. Oke, ada 3 komponen tadi yang dicek. Ada baterai, ada motor starternya sendiri dan bandwidth ya, yang bisa kita diagnosa, kita curigai komponen ini bermasalah atau tidak. Baik, selanjutnya selain 3 komponen tadi ada satu komponen lagi yang bisa menyebutkan yang kira-kira bisa bermasalah, Mas Didi atau Mas Afri? Ya, betul sekali, kunci kontak. Ya, ini adalah komponen yang penting. Tadi di video Bapak juga ada pengoperasian kunci kontak, karena memang untuk mengoperasikan sistem starter, kunci kontak ini harus dalam keadaan on atau dalam keadaan hidup. Ya kan? Nah, kalau tidak dalam keadaan hidup, maka sistem starter tidak bisa diaktifkan. Oke ya, itu ya, jadi kunci kontak itu untuk
pengecekannya kita set ampometer pada posisi kontinuitas atau ohm. Pintar sekali Mas Afri ya. Lalu kita cek dengan cara apa? Kunci kotak kita putar ke kanan dan ke kiri. Kita lihat kontinuitasnya, adakah hubungannya? Nah, adakah kontinuitas atau hubungan kunci kotak tersebut? Masih ingat kemarin ya, kalau kunci kotak terhubung itu nilai hambatannya itu mendekati 0 ohm atau limit mendekati 0. Artinya apa? Tidak ada yang menghambat, harus bisa mengalir gitu ya Mas Samudra. Namun kalau rangkaian terbuka itu pasti multitester akan menunjukkan nilai hambatan yang besar atau infinity atau tanpa batas. Hambatan terlalu besar karena rangkaiannya terbuka. Ya, itu ya. Betul sekali tadi Mas. Jadi Mas Afri yang menyampaikan ada beberapa kendala di kunci kontak maupun di komponen-komponen yang lain. Mungkin ada yang mau menyebutkan satu lagi komponen yang bermasalah. Ya, oke, betul sekali ya. Ada komponen yang tidak boleh kita lupakan yaitu sekring. Itu adalah satu komponen yang berfungsi mengamankan. Mengamankan apa? Mengamankan terjadi hubung sikat atau short circuit. Sehingga ketika terjadi short circuit, sekring inilah yang berfungsi mengamankan. Ingat, kalau kita belajar listrik harus ada sistem pengamannya. Contoh ya, misalkan Anda di rumah tentunya tahu ya ada sistem pengaman di rumah Anda ketika terjadi hubung singkat. Ya kan, di rumah Anda pasti dilengkapi dengan sekring dan ada satu alat lagi namanya MCB, mini circuit breaker, yaitu suatu peralatan yang berfungsi memutus rangkaian sementara ketika terjadi hubung singkat. Sehingga apa? Rumah Anda akan aman, Mas. Aman dari apa, Pak? Dari yang namanya terjadi kebakaran mungkin yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Ya, mungkin itu ya hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala atau kendala-kendala yang ada di sistem starter. Nah, setelah itu nanti Bapak akan bentuk kelompok ya. Nanti kelompok 1 saya bentuk kelompoknya, kelompok 2 juga, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, itu saja untuk video mengenai problem atau masalah. Jadi tidak banyak yang bisa kita ulas karena nanti Anda juga harus diskusi dengan kelompok Anda masing-masing. Ya, mengenai langkah pembelajaran, nanti Bapak akan membentuk kalian dengan kelompok masing-masing. Kemudian yang kedua Bapak akan berikan problem atau masalah. Nah, masalah itu tentunya berkaitan dengan sistem starter. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD ya kan, atau biasanya kita sebut dengan joystick. Nah, nanti di joystick ini peserta didik bisa diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, temukan masalah-masalah atau kendala-kendala pada sistem starter. Oke ya, bisa dimengerti ya. Baik, oke. Untuk materi yang Bapak ingin sampaikan, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita ya. Bisa nanti peserta didik bisa perhatikan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu peserta didik bisa atau mampu mengidentifikasi komponen sistem starter pada sepeda motor. Jadi nanti peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi itu mudahnya bisa mengenali ya komponen-komponen pada sistem starter. Ya, betul sekali. Jadi nanti peserta didik bisa diskusi, bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk menemukan komponen-komponen sistem starter itu bagian-bagiannya apa saja, seperti itu ya. Baik, tujuannya kedua yaitu peserta didik atau siswa dapat mendiagnosis gangguan pada sistem starter pada sepeda motor. Ya, setelah mengetahui komponen-komponennya atau bagian-bagiannya, tentunya peserta didik di sini diarahkan untuk bisa mendiagnosis. Mendiagnosis itu mudahnya adalah mengamati, menganalisis gangguan-gangguan pada komponen sistem starter tentunya. Ya,
dari karakteristiknya, kemudian dari kondisinya, ya kan, dari hasil pengukurannya. Seperti itu ya. Kemudiannya tentunya peserta didik nanti ketika mendiagnosis tentunya harus tahu alat atau komponen yang berfungsi untuk mendiagnosisnya. Masih ingat kemarin ada alat yang berfungsi untuk mendiagnosis komponen-komponen kelistrikan, apa namanya alatnya? Iya, betul sekali. Ya, ada alat yang disebut dengan multi tester. Ya, betul sekali. Ini Bapak juga sudah ada contoh multi tester atau avometer. Alat ini yang tidak boleh lepas, tidak boleh lupa, akan selalu kita gunakan untuk mendiagnosis atau istilahnya mengetahui kondisi keadaan dari komponen-komponen sistem starter. Ini alatnya ya, Mas ya. Namanya avometer atau multi tester. Ya, alat inilah yang nanti berfungsi untuk mendiagnosis. Dan kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa atau peserta didik dapat melakukan perbaikan sistem starter. Ya, tentunya setelah peserta didik mendiagnosis kerusakannya atau mengetahui kerusakannya, nanti tentunya akhirnya harus bisa memperbaikinya, ya, karena sudah diketahui kerusakannya itu pada sekringnya putus, Pak. Nah, nanti setelah hasil diagnosis otomatis peserta didik bisa menentukan tindakannya, ya kan. Nah, ini harus sekringnya diganti, Pak, karena putus, ya. Pak, baterainya 2, Pak, karena tegangannya di bawah 10 volt, Pak. Nah, itu Anda gunakan alat ukur untuk mendiagnosisnya, untuk mengukur tegangan baterai, ya. Jadi nanti peserta didik lakukan pengukuran. Ini Bapak punya medianya ya, ada aki, ada baterai yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran. Ya, seperti yang pernah Bapak lakukan ya, untuk mendiagnosis atau mengetahui aki dalam kondisi baik atau tidak, bisa gunakan avometer. Kita posisikan pada skala VDC ya, masih ingat ya, volt DC pada angka di atas 12 volt karena tegangan baterai. Masih ingat berapa volt normalnya? Pintar sekali ya, 12,4 volt DC. Sehingga nanti untuk alat ukurnya juga harus disetting di atas 12,4 volt. Bisa disetting 20 atau 50 volt sehingga akan terbaca nilai tegangan seperti itu. Ya, itu ya untuk pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana mengetahui problem-problem atau masalah-masalah apa yang ada pada sistem starter seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar komponen dari sistem starter. Nah, nanti peserta didik bisa mendiskusikannya dengan kelompok. Nah, ini ya, nanti peserta didik akan Bapak bagi menjadi kelompok ya. Ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 3 orang, 3 peserta didik, 3 siswa. Nah, nanti silakan diskusikan di kelompok Anda masing-masing, di kelompok siswa masing-masing untuk mengetahui komponen yang didiagnosa atau komponen yang mungkin bermasalah ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, akan Bapak bagikan job sheet-nya. Silakan nanti diisi ya, tiap kelompok nanti bisa diskusi dengan teman satu kelompoknya. Seperti itu ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin menayangkan untuk komponen dari sistem starter. Ya, ini yang tentunya nanti kita untuk diskusinya tidak lepas dari yang namanya komponen sistem starter. Ya, komponen sistem starter itu ada beberapa komponen. Pertama ada yang namanya apa itu? Baterai. Ya, nomor 1 ya ada baterai. Kemudian nomor 2 apa? Ya, relay starter. Ya, bukan itu juga ada gambarnya relay starter. Kemudian yang ketiga, iya betul sekali, motor starter. Karena kita bicara pada sistem starter, sehingga kita tidak boleh lepas dari yang namanya komponen utama yaitu motor starter. Kemudian yang keempat komponennya apa? Ya, itu ada tulisannya ya, ada angkanya, itu sekring. Ya, peserta didik masih ingat ya, ada komponen di bagian dari motor starter yang namanya sekring. Sekring fungsinya adalah, ada yang tahu mungkin? Sekring.
Ya, fungsi sekring itu mudahnya adalah sebagai alat pengaman. Pengaman dari apa Pak? Pengaman dari hukum singkat, ya, atau short circuit, ya, seperti itu. Ya, nanti bisa didiskusikan di kelompoknya juga. Silakan nanti temukan komponen-komponen yang mungkin bermasalah dan masalahnya apa. Nanti juga bisa Anda diskusikan mengenai solusinya. Begitu ya. Baik, ada komponen yang nomor 5. Apa yang namanya? Ya, pintar sekali. Ada komponen nomor 5 yang disebut dengan kunci kontak. Ya, kunci kontak fungsi utamanya hanya memutus dan menghubungkan arus listrik. Ya, betul sekali. Ya, peserta didik masih ingat ya pelajaran Pak Farid kemarin di minggu kemarin kita sudah mengetahui bahwa kunci kontak fungsi utamanya hanya 2, yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik. Ya, kemudian ada komponen yang nomor 6. Ya, ada namanya apa itu? Saklar, betul sekali, atau tombol starter. Ingat ya, di electric starter atau di sistem starter itu ada tombol starter yang berfungsi sama seperti kunci kontak, yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik menuju ke beban. Seperti itu. Ya, baik. Ini ya penjelasan Pak Farid untuk komponen-komponen dari sistem starter. Ya, tugas dari peserta didik yaitu nanti Bapak akan bagikan LKPD atau job sheet. Silakan nanti diskusikan di kelompok peserta didik ya dengan timnya untuk menemukan kendala-kendala atau masalah-masalah pada sistem starter ya. Jadi temukan komponen yang sekiranya bermasalah, bisa Anda diskusikan dengan teman sekelompok, bisa nanti gunakan media atau alat belajar Anda, bisa menggunakan ponsel atau gadget Anda untuk bisa berdiskusi dengan teman Anda ya. Silakan nanti temukan komponen di sistem starter yang dimungkinkan ditemukan permasalahan. Nah, seperti itu ya. Baik, untuk kelompoknya Pak Farid akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, Pak, kelompoknya seperti apa Pak? Formasinya atau timnya Pak? Oke, silakan diamati ini untuk pembagian kelompoknya ya. Pak Farid akan tayangkan untuk kelompoknya. Nah, ini ya, silakan nanti tiap kelompok berkumpul ya, atau istilahnya mengumpul dengan timnya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya atau job sheet-nya. Nah, nanti tugas dari tiap kelompok itu menemukan atau mengetahui problem-problem atau masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem starter. Silakan nanti dituliskan dan Bapak beri waktu untuk diskusi. Nah, nanti di tiap kelompok mohon agar bisa mempresentasikan temuannya. Ya kan, masalah-masalah apa yang nanti bisa terjadi pada sistem starter dari komponen-komponen tersebut. Baik, untuk kelompok 1 itu anggotanya ada Mas Rois. Ya, Mas Rois ya, oke Mas Rois. Kemudian ada yang kedua ada Mas Sandra ya. Kemudian yang ketiga ada Mas Agung. Oke ya, satu kelompok sudah ready. Baik, itu untuk kelompok 1 ya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya sekalian ya. Nanti dipersiapkan untuk mengerjakan dengan timnya. Baik, untuk kelompok 2. Kelompok 2 anggotanya adalah ada Mas Evan, mana Mas Evan? Ya, kemudian Mas Afri Akyas. Ya, oke Mas Afri, dan yang ketiga Mas Oksa. Oke, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 juga Bapak bagikan LKPD-nya. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada sistem starter. Tuliskan saja di kolom tadi yang Bapak bagikan, silakan dibaca permasalahannya apa, kemudian dituliskan saja seperti itu. Kemudian kelompok 3 ya, kelompok 3 ada anggotanya Mas Dini, mana Mas Dini ya, terus Mas Septian ya, Mas Septian atau Mas Danu ya, bisa dipanggil Mas Danu, dan yang ketiga Mas Canda. Oke, ada Mas Canda. Baik, untuk kelompok 3 saya Bapak bagi juga untuk anggotanya. Silakan Mas didiskusikan dengan kelompoknya. Dan kelompok yang keempat
Oke, kelompok yang keempat ada Mas Vicky Pran, mana Mas Vicky? Ya. Terus Mas Rizky Fadilah, oke, dan terakhir Mas Muhammad Habib Fajar, ya, oke ya. Saya bagikan untuk atau LKPD-nya. Ya, ini kebetulan sudah ya, tiap-tiap kelompok sudah menerima LKPD. Silakan tiap-tiap kelompok bisa memposisikan seperti berdiskusi ya, membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, agak melingkar, silakan Mas, diskusikan. Ya, Bapak beri waktu untuk diskusi. Ya, Bapak beri waktu untuk diskusi. Temukan komponen-komponen di sistem starter yang sering mengalami kendala, masalah, kemudian masalahnya apa, dan kira-kira solusinya apa. Oke ya, silakan. Ya, mungkin nanti bisa dituliskan salah satu contohnya pada sekring. Ya, ini ya, Bapak ada contoh sekring ya, bisa diamati nanti bisa diukur. Nah, ini ada ukurnya, nanti bisa dicoba untuk mengetahui ya kondisi sekringnya seperti apa. Ya. Atau mungkin ada kendala pada baterai. Ya, nah, nanti silakan bisa ya diukur baterainya, diukur tegangannya seperti itu. Ya, baik. Itu untuk kendala pada baterai. Oke ya, Bapak akan tampilkan tadi ya untuk materinya yang peserta didik harus ya ini ya yang diagnosis komponennya ini. Oke ya, jadi kelompok 1 silakan diagnosis masalah baterai, kelompok 2 itu sekring atau fuse, kelompok 3 tentang kunci kontak ya, bisa kelompok 4 tentang tombol starternya. Ya, silakan didiskusikan di tiap-tiap kelompoknya. Silakan Mas dituliskan ya kendalanya apa, dituliskan dulu. Nanti saya minta di tiap kelompok bisa mempresentasikan seperti itu. Oke, baik. Di kelompok ini ya Mas Diki silakan didiskusikan ya. Kelompok berapa Mas Diki? Kelompok 3 ya, tadi jawabannya bagiannya adalah kunci kontak ya. Permasalahan kunci kontak itu apa ya? Silakan nanti dituliskan kemudian solusinya apa. Seperti itu ya. Oke ya. Ini kelompok Mas Vicky. Ya, kelompok berapa Mas Vicky? Kelompok 4. Dapatnya apa tadi komponennya? Ya, dapat tombol starter ya. Oke, silakan didiskusikan kira-kira masalah-masalah apa yang ada di tombol starter ya. Mungkin bisa resistansinya tinggi Pak, sering kena air hujan sehingga tidak bisa menggerakkan arus listrik ya. Silakan didiskusikan ya. Baik. Kelompok 1 ya, betul ya. Mas Rois, ada Mas Samudra ya. Silakan didiskusikan tadi dapatnya baterai. Oke, dapat baterai ini kira-kira kendalanya apa? Ya, ini Bapak ada contoh baterai ya. Ini tadi yang mungkin mau ini silakan ini alamatnya. Ya, gimana? Ini 5 ton ini semua. Oh tidak, cukup satu aja. Satu kasus. Dia aja. Ya, oke ya. Oke ya. Ya, silakan. Cek ya. Oke, gunakan alat ukur atau media ya. Ya, pasti ada teman-teman ya. mengukur Nanti alat ukurnya itu ada jadinya ya. Karena alat ukurnya terbatas. Coba ya, coba kali isinya ada. Oh iya, ada teman-teman. Ini di kabel hitam, kabel Ini Mas. negatif. Ini yang positif. Ya, 20. Nah, ini Simulasi aja ya. Cek sekring. ini 12 kok 13. Oh, ini berarti akhirnya masih layak untuk dipakai. Oke, sekian, terima kasih. Ya, jadi nanti untuk kelompok 1 ya, Bapak tuliskan di sini ya. Oke. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 dapatnya tentang baterai ya. Silakan cari masalah-masalah yang ada di baterai. Nah, ya, permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di baterai. Kemudian untuk kelompok 2 permasalahannya pada sekring. Ya, 3 ya, kelompok 3 itu permasalahannya pada kunci kontak. Dan kelompok 4 itu adalah tombol starter. Ya, untuk kelompok 4 ya ini ya. Nah, ini kelompok 4. Ya, silakan didiskusikan ya untuk
temuan-temuannya nanti silakan dipresentasikan, ya dipresentasikan untuk kelompoknya. Ya, jadi silakan diskusikan di masing-masing kelompoknya ya untuk menemukan permasalahan-permasalahan pada sistem starter ya. Sudah Bapak bagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan satu bagian ya, untuk mendiskusikan komponen yang bermasalah. Nah, ada nanti baterai kelompok 1, kemudian kelompok 2 sekretnya atau fuse-nya ya. Masih kan kemarin ya, sekret atau fuse itu yang dicek apanya? Sekret atau fuse yang dicek apanya, Mas? Betul sekali ya, hambatannya. Kita kasih aplaus ya, luar biasa. Hambatannya atau kontinuitasnya. Makanya nanti tugasnya kelompoknya Mas Amri ya, sama Mas Oksa, sama Mas nanti ya silakan sama Mas Reva untuk mengetahui nilai hambatannya. Kalau ada kontinuitas berarti hambatannya harus mendekati limit 0. Ya enggak, karena hambatannya kecil. Ya enggak, tidak ada yang menghambat seperti itu. Sedangkan kalau sekring putus, artinya nilai hambatannya jadi besar atau infinity tanpa batas. Karena rangkaiannya terbuka. Ya enggak, seperti itu. Ya, kemudian untuk tegangan baterai ya silakan dicek tegangannya menggunakan apometer berapa nilai tegangannya, berapa volt ya kan, dituliskan. Kemudian kondisi yang normal berapa volt ya, bisa dicari di referensi ya, bisa gunakan buku Anda ya kan, atau bisa juga menggunakan internet ya. Silakan kalau mau di browsing tegangan normal itu berapa volt ya kan, nanti bisa menyimpulkan. Ya, untuk kelompok Mas Danu dapat apa tadi? Oh, kabelnya ada yang putus. Oke, ya. Boleh ya. Setelah dicek Pak, ternyata kabelnya putus. Jadi hambatannya sangat besar Pak. Sehingga kontinuitasnya terbuka. Ya, betul sekali Pak. Boleh ya. Ya, silakan didiskusikan ya. Untuk kelompoknya Mas Rizky, ya sudah ya, silakan didiskusikan, nanti silakan dipresentasikan. Ya. Bapaknya tombol starter ya, ini Mas ya, jadi juga Bapak ada trainernya ya, ini Mas ya, Bapak ada trainernya juga, tombol starter ya, ini Mas ya. Ketika nanti dicek nilai kontinuitasnya atau hambatannya ya Mas Rizky ya kan, ada kontinuitas atau tidak. Bisa nanti kalau mau mencoba di trainernya ini silakan dicoba nilai hambatannya ya, tentunya nanti alatnya gantian ya, bukan Bapak alatnya terbatas ya, nanti bisa dicoba ya. Oke, itu ya hukumnya. Baik ya. Ya, silakan dituliskan dulu ya, dituliskan. Nanti untuk presentasinya biar memudahkan ya kan, sehingga apa yang nanti disampaikan di depan teman-teman, di depan rekan-rekan nanti biar jelas apa permasalahannya, kemudian komponen itu komponen apa dan solusinya seperti apa ya. Oke. Cukup? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Sudah masuk sudah ya? Oke, tuliskan ya, tuliskan semua ya Mas ya. Tuliskan satu persatu ya, nanti tolong bisa presentasi ya untuk tiap-tiap kelompoknya. Baik ya, untuk kelompok satu ya, oke, boleh nanti kelompok satu mulai presentasikan.
Ya, mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit dulu ya. Teman-teman tahu ya kendala-kendala di sistem starter ya. Kalau ada komponen seperti ini tentunya Anda tahu ya bagian yang bergesekan. Nah, itu ya kan Mas ya. Kalau seperti ini kira-kira komponen yang harus pertama kali apa? Apa? Betul sekali, sikat arang karena dia bergesekan. Betul sekali Mas. Kita kasih aplaus ya. Betul sekali ya. Komponen yang bergesekan bisa dilihat dari animasi berikut ya. Ini kalau Bapak kita kelihatan sekali ya, kan? Dia bergesekan. Kita sekali ya. Jadi komponen ini yang akan selalu bergesekan dengan yang namanya sikat arang. Seperti itu. Jadi ini ya simulasi saja biar peserta didik tahu oh ternyata ada komponen yang bergesekan, ada komponen yang harus lama-kelamaan sehingga harus dilakukan pengamatan ya, harus dilakukan diagnosa atau melihat komponen yang bermasalah. Ya silakan untuk tiap-tiap kelompok menuliskan dulu hasilnya. Ya nanti Bapak akan pengen tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan ya. Nah, ini kelompoknya tadi sudah Bapak bagi. Ini seperti ini ya. Nah, ini kelompoknya. Kelompok satu ada Mas Vicky, ada di kelompok 4. Kelompok satu ada Mas Rois, Mas Samudra sama Mas Agung. Nanti silakan dipresentasikan. Ya, dipresentasikan untuk temuannya di timnya, di kelompoknya. Oke ya, jadi ini nanti kelompok satu silakan presentasikan anggotanya ini. Oke, saya akan perbesar ya. Nah ini kelompok satu untuk bisa presentasi. Ya. Sudah siap? Ya. Kelompok satu, oke boleh masuk ke depan. Oke. Silakan ya kelompok satu masuk ke depan. Ya. Presentasikan hasilnya ya, boleh semuanya masuk ke depan ya. Ya. Ya, silakan presentasikan ya. Silakan ya. Kelompok satu akan mempresentasikan temuannya ya, problem-problem yang dihadapi pada sistem starter. Nanti Bapak sudah bagi. Silakan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem starter bagian baterai atau aki. Permasalahan problem yang ditemukan dalam komponen sistem starter, tegangan baterai di bawah 12 volt atau tegangan pada aki lemah. Cara mengatasi masalah problem kerusakan komponen sistem starter tersebut dengan cara dicas ulang atau bisa juga diganti dengan aki yang baru. Oke, kita kasih aplaus ya teman-teman kita sudah berpresentasikan. Ya, terima kasih untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan. Apa yang ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok satu? Boleh kalau mau bertanya tentang baterai. Ya, silakan. Bisa ngasih masukan. Ya, atau mau memberikan masukan. Ya, silakan dari kelompok mana? Ya, silakan kelompoknya Mas Vicky. Ya. Apa fungsi dari baterai? Oke, ya ini pertanyaan dari Mas Vicky atau kelompoknya Mas Vicky. Apa fungsi dari baterai? Ya, bisa dijawab, silakan. Fungsi dari baterai menyimpan arus atau muatan listrik. Ya, oke, jawaban kelompoknya Mas Rois dan timnya yaitu fungsi baterai adalah menyimpan muatan listrik atau menyimpan arus listrik. Oke, kita kasih aplaus semuanya. Oke, terima kasih untuk kelompok satu ya atas kesempatannya atau waktunya mempresentasikan di timnya. Terima kasih sekali. Silakan kembali ke tempat duduk. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita kasih aplaus ya. Terima kasih ya kelompok satu ya. Ya, good answer. Ya, good reply ya. Tadi ada pertanyaan sudah dijawab juga dengan gamblang dan jelas apa itu fungsi baterai.
baterai. Ya, fungsi baterai itu adalah menyimpan muatan listrik sebelum digunakan. Itu Bapak ibaratkan seperti ember. Ya, air itu kan di dalam ember, kalau Anda tampung suatu saat air itu bisa digunakan kembali. Ya, jadi fungsi utama dari baterai atau aki itu adalah menyimpan. Menyimpan apa Pak? Menyimpan muatan. Kalau ember itu kan menyimpan air, ya kan? Anda tampung di dalam ember, tapi suatu saat pasti akan digunakan kembali, ya kan, untuk keperluannya. Oke ya, itu ya. Bapak selalu mengkontekstualkan, Bapak selalu mengibaratkan biar apa? Biar peserta didik tahu ya apa makna, apa arti tentang bagian-bagian dari kelistrikan. Karena begini, kita belajar listrik memang belajar sesuatu yang abstrak atau tidak kelihatan, sehingga untuk mempermudahnya Bapak selalu menggunakan ibarat atau menggunakan contoh yang lain sehingga akan memudahkan kita memahaminya. Oke, luar biasa ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan untuk hasilnya. Baik, sekarang Bapak minta untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ada Mas Revan, ada Mas Afri, dan ada Mas Oksa. Boleh Mas silakan maju ke depan ya untuk mempresentasikan dari hasil timnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem starter komponen yaitu sekring. Ya, oke ya, untuk kelompok 2 dapatnya sekring kebetulan ya, atau fuse. Ya, silakan dipresentasikan untuk problem-problemnya apa. Ya. Silakan dibaca Mas Oksa ya Mas. Permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan adalah sekring putus. Ya, oke. Kata mengatasi masalah problem sangat mudah. Sekring itu adalah dengan sekring putus. Oke ya, jadi problem atau masalah pada sekring atau pada komponen namanya fuse itu adalah dia putus karena short circuit atau hubung singkat. Diketahui dari mana Pak? Diketahui dari nilai hambatannya, ya kan? Nah, diketahui dari nilai hambatannya. Kalau hambatannya besar artinya rangkaian terbuka, sehingga itu menandakan bahwa saya sekring dalam keadaan putus. Sedangkan ketika diukur dengan ampermeter pada skala ohm, ternyata hambatannya kecil atau limit mendekati 0 ohm, artinya sekring dalam keadaan baik alias tidak putus, seperti itu. Baik ya, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Luar biasa ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan dari kelompok ya, kelompok 1 boleh silakan. Ada pertanyaan, silakan disimak kelompok 2. Apa yang perlu dicek dari sekring? Nah, oke, pertanyaannya apa yang perlu dicek dari komponen namanya sekring? Ya, silakan dijawab Mas. Yang perlu dicek dari sekring adalah kontinuitas atau hubungan sekring dalam satuan ohm. Nah, oke ya, bagus sekali. Jadi jawaban dari kelompok 2 adalah yang perlu dicek dari sekring adalah kontinuitas atau hubungannya pada skala ohm sebelumnya, ya kan Mas? Biar kita tahu nilai hambatannya besar atau kecil. Kalau nilai hambatan besar berarti dia ada yang menghambat alias putus. Kalau hambatannya kecil berarti dia dikatakan dalam keadaan baik atau good condition, sehingga dia bisa berfungsi menghantarkan arus listrik. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Cukup ya, ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 2? Cukup ya, oke. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 2. Luar biasa sekali. Ya. Baik, Pak Farid beri penjelasan sedikit ya, pengecekan tentang sekring tadi. Ya, betul. Jadi sekring itu yang dicek adalah hubungannya atau kontinuitasnya. Ya, apakah sekring itu dalam keadaan terbuka atau tertutup rangkaiannya. Dengan cara apa? Dicek dengan menggunakan ampermeter pada skala ohm. Ya kan? Jadi pada ampermeter ini Anda bisa ngecek sekring untuk mengetahui nilai hambatannya. Apakah hambatannya kecil atau besar? Kalau hambatannya kecil itu menandakan bahwasanya kontinuitasnya
dalam keadaan baik karena hambatannya kecil, ya kan, mendekati 0. Sedangkan kalau hambatannya besar, berarti ada yang menghambat. Benar tidak Mas Rizky, ya kan? Sehingga sekring bisa dikatakan putus. Karena sekring itu modelnya adalah Bapak ibaratkan seperti jembatan arus. Ingat ya, namanya jembatan itu punya kemampuan. Ya dah, kalau dilewati kendaraan besar atau dilewati kontainer, pasti lama-lama akan putus karena apa? Tidak mampu kan, jembatannya kemampuannya kecil seperti itu. Ya dah, oke, kita kasih hapus lagi ya untuk kelompok 2. Luar biasa sekali. Ya, oke, sekarang silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 itu ada anggotanya, ada Mas Dini Surya, ada Mas Septian, dan Mas Randa. Silakan masuk ke depan. Oke, silakan presentasikan untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sistem starter. Komponen yang diperiksa adalah kunci kotak. Permasalahan atau problem yang ditemukan dalam komponen sistem starter kunci kontak adalah kabel yang putus. Cara mengatasi masalah problem komponen tersebut adalah menyambung kabel yang putus atau mengganti kabel yang putus dengan yang baru. Oke, ya. Jadi pada kelompok 3 ini permasalahan yang ditemukan adalah pada kunci kontak, dan permasalahannya adalah sambungan pada kabelnya ada yang terputus atau terlepas. Solusinya apa? Yaitu dengan cara mengganti atau menyambungnya seperti itu. Oke ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 semuanya. Baik, untuk kelompok 3 mungkin ada pertanyaan? Boleh, ya. Silakan, Mas Revan. Oke, Apa yang silakan. perlu dicek dari kunci kontak? Oke, pertanyaannya Mas, apa yang perlu dicek dari kunci kontak? Oke. Kita perlu cek kontinuitas atau hubungan apakah bisa memutus dan menghubungkan arus listrik. Oke, ya, betul sekali. Kita kasih aplaus juga jawabannya. Betul sekali, Mas ya. Jadi kunci kontak itu seperti juga tombol starter, berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Ya, menghubungkan arus listrik. Sehingga ketika arus listrik ini terhubung atau tidak, itu bisa dilihat dari kontinuitasnya. Nah, apakah dia bisa menghubungkan atau dia bisa memutuskan arus listrik dengan sempurna, dengan baik. Ya, jadi di kelompok 3 permasalahan yang ditemukan adalah masalah pada kunci kontak. Ya, pada kunci kontak terjadi permasalahan yaitu di mana kunci kontak itu bisa menghubungkan atau tidak arus listrik seperti itu. Ya, baik. Untuk kelompok 3 sudah ya presentasinya. Ada tidak yang mau ditanyakan dari kelompok 3 lagi? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh untuk kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kita kasih aplaus. Oke, kita tutup kelompok 3. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 3. Ya, silakan untuk selanjutnya yaitu kelompok 4. Ya, kelompok 4 tadi problemnya apa ya? Ya, tombol starter. Kelompok 4 ada Mas Vicky, kemudian ada Mas Rizky Fadila dan Mas Muhammad Kabir. Silakan Mas. Baik, silakan diperhatikan untuk presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan sudah kelompok kami diskusikan tentang motor starter dalam pada bagian komponen tombol starter. Permasalahan yang sering ditemukan pada tombol starter sering terkena air hujan dan substansi pada tombol starter meningkat. Cara mengatasinya membersihkan berita-berita yang berkarat atau menggantinya. Permasalahan kedua, nilai hambatan pada saklar di pencet terkadang memiliki nilai hambatan yang tinggi. Cara mengatasinya mengganti saklar yang
Ya, jadi kelompok 4 sudah mempresentasikan ya untuk timnya. Jadi permasalahan atau problemnya ada pada tombol starter. Terus sekali ya, tombol starter itu permasalahannya apa Pak? Pertama yaitu permasalahan kontinuitas. Dilihat dari nilai hambatannya. Karena apa? Tombol starter ini posisinya kan sering terkena air hujan, ya kan? Sehingga mengakibatkan tombol starter ini mempunyai resistansi atau hambatan yang cukup besar. Betul ya Mas ya? Sehingga ketika hambatannya besar, otomatis tidak bisa menghasilkan arus listrik. Itu perlu dicek menggunakan alat ukur apa namanya ini? Ya, ampermeter ya. Kita cek nilai hambatannya atau kontinuitasnya seperti itu. Apakah ada hubungan atau tidak ketika ditekan tombol starternya? Apakah ketika ditekan ada hubungan dan nilai resistansinya kecil? Dan ketika dibuka rangkaiannya atau tombolnya dibuka tekanannya itu mempunyai nilai hambatan yang besar sehingga rangkaian terbuka. Kemudian yang kedua tadi apa Mas? Yang kedua permasalahannya nilai hambatan pada saat tangkap bekerja terkadang memiliki nilai hambatan yang betul sekali ya. Terkadang karena kondisi dari tombol starter ini yang sudah cukup lama pemakaian, ya kan, sering kena air hujan, kena ada karat atau ada sesuatu yang mengakibatkan hambatan yang besar, sehingga terbaca pada ampermeter pada multi itu hambatannya besar, sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti itu. Baik, untuk kelompok 4 sudah ada yang mempresentasikan. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari, ya silakan dari kelompoknya Mas Diki, silakan Mas. Apa fungsi dari motor starter? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa fungsi dari motor starter, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. fungsi dari motor starter merubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Ya, oke. Jadi fungsi dari motor starter itu yang utama adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanis atau gerak putar. Ya kan? Itu prinsip atau cara kerja dari motor starter. Oke ya, cukup ya Mas Vicky ya, betul ya jawabannya. Oke, kita kasih aplaus semuanya. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya, cukup. Oke, untuk kelompok 4 saya rasa cukup ya untuk presentasinya. Sudah banyak pertanyaan juga yang tadi dilontarkan, juga yang dijelaskan oleh tim atau kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 ditutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya, baik ya. Pada kesempatan hari ini kita sudah banyak belajar mengenai sistem starter. Apa saja yang dipelajari dari sistem starter tadi? Yaitu yang pertama kita sudah belajar yang namanya komponen sistem starter, ya kan? Komponen dari sistem starter. Kemudian yang kedua kita sudah belajar apa saja tadi dari presentasi teman-teman ada. Kita sudah belajar mengenai permasalahan atau problem pada sistem atau komponen sistem starter, ya dah. Kita sudah belajar tentang problematikanya seperti itu. Dan yang ketiga, tentunya kita sudah belajar bagaimana memberikan solusi. Pintar sekali ya, memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang diakibatkan atau ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan dari komponen sistem starter tersebut. Baik, untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman tentang komponen-komponen sistem starter, kemudian permasalahan-permasalahan komponen starter dan solusi-solusi dari komponen sistem starter, Bapak minta waktunya sebentar untuk peserta didik untuk mengerjakan kuis, ya, atau mengerjakan soal. Ya, soal ini berkaitan dengan sistem starter tentunya. Ya, dengan tadi yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar yang namanya komponen, kita belajar yang namanya problem-problem pada komponen starter, dan yang ketiga adalah solusi atau istilahnya cara untuk menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Ya kan, sudah 3 hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk itu Bapak minta waktu ya, silakan untuk mengerjakan soal. Bapak beri waktu
sampai 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Ini link soalnya, silakan dikerjakan ya. Bapak juga sudah membaginya lewat grup WA, benar ya? Ya, silakan dicari dan dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu 5 hingga 10 menit. Ya, boleh silakan dibuka linknya, kemudian dikerjakan. Linknya Bapak sudah tayangkan di sini. Silakan dikerjakan. Ya, ini linknya Bapak sudah bagikan di grup WA juga ya. Silakan kerjakan ya. Bapak beri waktu 5 sampai 10 menit untuk mengukur capaian kemampuan dari peserta didik mengenai komponen sistem starter ya, atau identifikasi komponen starter tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Silakan dibuka linknya, dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 hingga 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Silakan ya, buka HP-nya, ponselnya ya. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Siapkan diri ya. Dan save ya, jangan lupa untuk tetap belajar ya, dan tetap semangat dan jangan mudah untuk menyerah ya. Bapak selalu katakan pelajaran listrik adalah pelajaran masa depan. Karena apa? Komponen sistem kelistrikan akan selalu digunakan di masa yang akan datang. Kita tahu kedepannya ada teknologi motor listrik, ada teknologi mobil listrik. Saya minta untuk peserta didik mau mempelajari kelistrikan ya, karena kedepannya kelistrikan ini banyak sekali dan akan selalu digunakan. Kita akan belajar mengenai sensor, kita akan belajar mengenai aktuator, kita akan belajar mengenai prosesor juga atau ECM-nya juga. Sehingga perlu peserta didik untuk mau mempelajari kelistrikan. Penting sekali ya. Jadi Bapak minta untuk kedepannya Anda giat belajar, terutama untuk belajar materi tentang kelistrikan. Tidak hanya terbatas pada sistem starter saja. Nanti bisa belajar mengenai sistem penerangan, ya, sistem pengapian, dan ada yang namanya sistem pengisian. Karena yang namanya motor itu pasti butuh sistem pengisian, butuh pengecasan. Seperti Anda punya ponsel, ya ada. Anda punya motor, ibaratkan punya ponsel, punya HP, harus dicas. Makanya kita butuh yang namanya sistem pengisian seperti itu. Ya, oke. Silakan di save ya untuk jawabannya. Disimpan ya. Bapak akan koreksi ya untuk pertemuan selanjutnya apa yang nanti kita akan pelajari ya. Oke. Bapak akan menyampaikan beberapa poin ya untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang perbaikan sistem starter. Tadi peserta didik sudah belajar mengenai komponen, kemudian sudah mendiagnosis ya komponen-komponen yang bermasalah. Pada pertemuan Bapak selanjutnya upayakan untuk tetap belajar dulu ya, kita tetap semangat belajar. Bapak nanti akan mengajarkan mengenai troubleshooting atau masalah yang ada pada starter, kemudian bagaimana solusi atau penyelesaiannya. Ya, untuk minggu depan tolong persiapkan itu. Yang kedua, Bapak berpesan agar minggu depan ketika praktek jangan lupa untuk mengenakan welpak, betul sekali, atau baju kerja atau baju praktek seperti itu ya. Jadi ada poin-poin yang Bapak ingin tegaskan untuk minggu depan. Kita akan praktek ya untuk sistem starter, memperbaiki setelah Anda tadi mendiagnosis, kemudian Anda atau peserta didik akan mengenakan welpak ya. Siswa semuanya mengenakan welpak untuk praktek atau untuk praktis mendiagnosis komponen mana yang bermasalah seperti itu. Baik, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini Bapak rasa cukup ya.
sudah luar biasa, peserta didik sudah menunjukkan antusiasnya. Boleh Bapak minta ada satu dari teman Anda perwakilan untuk bisa menyimpulkan atau merefleksi kegiatan kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Boleh Mas Samudra, persilakan untuk maju ke depan untuk atau Bapak beri waktu untuk menuliskan dulu poin-poin yang nanti akan disampaikan ya di depan. Oke, silakan disimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini selama kurang lebih 90 menit ya, betul ya. Kita itu mempelajari apa saja, kemudian silakan disimpulkan untuk kegiatan hari ini sebagai refleksi. Ya, refleksi dan penguatan apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai sistem starter, bagian-bagiannya dan permasalahannya. Baik, untuk lebih cepat dan lebih mudah, silakan Mas Samudra bisa mempresentasikan untuk maju ke depan ya, untuk refleksi hari ini apa yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 90 menit ya. Baik. Refleksi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita telah belajar fungsi starter pada sepeda motor dan banyak mengetahui fungsi-fungsi pada sistem starter, dan telah mengetahui komponen-komponen sistem starter dan fungsinya, dan bisa memahami gangguan-gangguan atau penyebab pada sepeda motor dan bisa mengetahui solusinya. Oke, ya, kita kasih aplaus ya untuk Mas Samudra sudah berani koreksi kita atau menunjukkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, silakan duduk Mas Samudra, luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali ya untuk semua rekan-rekan yang ada di sini karena sudah menyempatkan waktu untuk kita mau belajar ya, kita mau menyempatkan diri untuk bisa menghadiri kegiatan pada hari ini, sehingga hari ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Pertama yaitu mengenai komponen-komponen di sistem starter. Yang kedua yaitu kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada sistem starter. Ya. Ya, hari ini kita sudah merefleksi banyak hal. Yang pertama tadi yang disampaikan Mas Samudra, kita sudah mengenal yang namanya komponen. Kemudian yang kedua kita sudah mengetahui permasalahan-permasalahan pada sistem starter. Yang ketiga kita sudah tahu solusi-solusi ya, permasalahan pada sistem starter. Terima kasih untuk Mas Samudra atas refleksinya hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Luar biasa. Baik, karena tadi kita dibuka dengan berdoa, tentunya kita juga tidak boleh lupa bahwasanya kita pada kesempatan diberi waktu oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah untuk bisa melakukan kegiatan belajar di sini, sehingga apa yang tadi Bapak sampaikan semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan pencerahan. Meskipun tidak banyak, setidaknya dari yang tadi Bapak sampaikan kita sudah belajar banyak hal. Seperti itu, mulai dari komponen sistem starter, kemudian permasalahan dari sistem starter, dan terakhir adalah solusi atau penyelesaian masalah pada sistem starter. Oke, luar biasa sekali. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Karena tadi kita dimulai dengan berdoa, tentunya kita harus berdoa juga. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama ya, bisa istilahnya berkolaborasi, kita bisa kerjasama, kita bisa tim di sini ya, bisa melakukan kerja kelompok ya, karena semua atas kehendaknya, tentunya atas kehendak Yang Maha Kuasa. Ya, tentunya kita tidak boleh selalu bersyukur ya atas nikmat, atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita di sini bisa memahami, kita bisa mempelajari, bahkan kita bisa berdiskusi ya, mencari solusi, mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang kita sedang hadapi. Baik, karena
tidak banyak yang ingin Bapak sampaikan. Waktu juga sudah menunjukkan Anda harus istirahat. Ya, untuk itu Bapak minta untuk Mas Samudra bisa memimpin berdoa dulu. Ya teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, Bapak ucapkan selamat pagi semua. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.